Dari pengembangan juga selanjutnya gini Pak, ini kan ada disebut dengan pelestarian seni budaya. Kenapa kita lebih berfokus kepada seni budaya? Karena memang yang kita amati secara kita Indonesia ini yang udah tergerus oleh budaya luar tuh Jawa Barat. Artinya kalau saya main ke Jawa Timur masih logat Jawanya asli. Kebudayaannya masih melekat. Nah, kesayangannya di Jawa Barat ini udah hampir tergerus. Karena memang dunia fashion style itu Indonesia di Jawa Barat. Nah, kemungkinan untuk mencegah daripada itu seperti apa? Peranan pemerintah. Karena kebetulan bahasa Sunda pun udah mulai hilang. Karena muatan lokal udah gak ada. Kedua, pendidikan daripada alat tradisional musik udah gak ada juga. Tarian juga. Seperti angklung udah gak ada. Terus tarian juga jaipong istilahnya anak-anak milenial jaipong nggak tahu. Sudah nggak tahu seperti apa. Nah, kira-kira pandangan Bapak seperti apa? Jadi gini, nah inilah sebetulnya di lain sisi merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Kalau kita jeli juga, ini merupakan sebuah kebutuhan pemerintah. Bahwa pemerintah daerah sekarang dituntut mempunyai sebuah kemampuan di dalam menggali potensi daerah. Bagaimana kemampuan keuangan daerah ini bisa membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Sebetulnya ini selaras dengan tadi kebutuhan masyarakat dan di lain sisi kebutuhan pemerintah daerah yang membutuhkan keuangan untuk mampu membiayai. Nah, hal ini yang seringkali belum disadari. Gitu. Karena pada waktu kita bicara Banjar ini letaknya strategis. Banjar ini daerahnya sangat sempit. Nah, bagaimana Banjar ini mempunyai sebuah peningkatan kesejahteraan, kemampuan finansial yang lebih besar. Nah, tentu ada kaitannya dengan seni budaya tadi. Di lain sisi, kewajiban pemerintah di dalam bagaimana menjaga ini supaya lestari. Hilirisasi ini merupakan potensi untuk meningkatkan PAD. Kan gitu. Kan gitu. Nah, dengan seperti apa fasilitasi pemerintah daerah? Ya tadi, saya di awal sudah sampaikan. Kita membangun infrastruktur itu harus ada komposisi infrastruktur apa yang harus kita siapkan nanti supaya setiap tahun kita cicil berapa tahun kemudian ada sebuah fasilitas infrastruktur seni budaya daerah kan seperti itu. Nah, pada waktu itu sudah siap, maka ada penyiapan-penyiapan lain yang cenderung akan lebih mudah. Karena di sana bisa ada ditampilkan event budaya lokal kan itu. Kalau saya terinspirasi kepada kabupaten di Jawa Timur yang pada waktu itu pendapatan per kapitanya itu paling rendah se-Jawa Timur. Itu 10 tahun kemudian menjadi pendapatan per kapitanya ya ranking 2 lah gitu. Bahkan ranking 3 di se-Jawa Timur. Nah, ini kan sangat luar biasa. Dan itu berasal dari event budaya. Skala nasional. Nah, kan itu. Nah, apakah Banjar tidak mungkin untuk terjadi seperti itu? Kalau saya melihatnya potensi Banjar justru itu. Justru itu. Nah, ini ya harus gitu yang kita lakukan. Sehingga event seni budaya, event-event yang lain. Karena kita kan nanti banyak ya, apalagi ini bonsai podcast nih. Saya kalau ingat bonsai itu ingat kepada figur tokoh kota Banjar dong, langsung gitu ya, secara otomatis. Nah, karena kebetulan beliau ini pejabat publik, ya mantan pejabat publik ya, yang alhamdulillah sudah paripurna, gitu. Dan beliau itu juga ketua gitu, asosiasi paguyuban bonsai gitu kan itu. Sehingga kalau bicara bonsai itu langsung teringat Haji Nana Suryana gitu. Haji Nana Suryana kan seperti itu. Dan ini salah satu potensi juga kalau menurut saya. Nah, ini bisa tadi komunitas seni digital ini
pemuda-pemuda kita juga bisa mempromosikan lewat sosial media itu, bahwa ada potensi pada waktu kita menyelenggarakan pameran bonsai, itu yang datang itu bukan cuma 10-20 orang, bahkan dari luar Jawa pun datang kan itu. Artinya apa? Mereka datang tinggal di Banjar ini 2 hari 3 hari, yaitu makan pasti di Banjar. Berarti di restoran Banjar. Nggak mungkin kan makan siang saya ke Ciamis dulu atau ke Banjar. Jadi maka di situ restoran kita akan laku. Dia nginep, ya pasti nginepnya di hotel di Banjar. Tingkat hunian hotel kita akan meningkat. Nah ini kaitannya juga terkait dengan seni budaya tadi. Pada waktu orang sudah datang ke Banjar, walaupun niatnya itu mau pameran bonsai, tetapi setelah pameran bonsai, dia juga dikenalkan, oh ternyata di situ Letik itu ada tari Jaipo. Maka dia insya Allah akan datang juga, karena penasaran. Oh seni Jaipo kalau kita lihat di animasinya bagus nih. Nah ini kolaborasi yang tentunya sangat luas, gitu. Sangat luas antara nanti seni budaya, terus dengan bagaimana kita melestarikan itu. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, pemerintah daerah ini melakukan penampilan seni budaya secara langsung, terus juga promosinya dengan tim-tim kreator yang sangat menguasai keinginan publik pasar gitu kan. Maka kolaborasi yang luar biasa. Dan insya Allah dengan seperti itu maka tanpa kita pikirkan untuk merawat dan melestarikan seni budaya, ya dengan sendirinya sudah terawat seperti itu. Kan gitu. Nah, kemarin juga ada beberapa kita berdiskusi dengan beberapa ya kategori musisi dengan budayawan. Ya. Ternyata terlepas daripada itu memang ada beberapa juga yang menginginkan harapan besar untuk peranan pemerintah ini mengambil peranan aktif untuk sektor, karena kita sering sekali untuk seni budaya ini terkadang ditampilkan hanya bersifat seremonial. Terus upacara beres gitu. Ya. Nah, itu harapan kami, makanya kami membentuk sebuah asosiasi yang disebut Saku Sunda. Artinya Pak Saku Sunda ini Pak bukan di Banjar saja Pak. Ya. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, kebetulan Kang Haji Nasuryana ini pembina Jawa Barat. Oh, iya. Salah satu kita bagaimana caranya mengembangkan Kota Banjar menjadi salah satu kota yang memang segudang event klasifikasi nasional. Iya. Itu akan dibentuk, salah satunya kita mengundang banyak pegiat dari entertain untuk salah satunya membuat pendobrakan secara kreatif inovasi untuk bagaimana Kota Banjar ini menjadi salah satu seni budaya yang aktif dan signifikan. Ya. Nah, akhirnya kita bisa menciptakan salah satu peran aktif untuk perekonomian di Kota Banjar. Nah, kira-kira nih untuk Bapak, bagaimana support dari pemerintah untuk sebagai penunjang dalam sektor lebih ke sosialnya Pak, sosialnya, karena kita kan tahu sendiri kalau bahwa kita sendiri tanpa dengan menyentuh digital akan susah saat ini. Nah, bagi Bapak peranan aktif untuk pemerintah menyupport salah satu program daripada digital seperti apa? Ya, jadi gini, kalau kita bicara pemerintah daerah, ya kita bicara pemerintah pusat gitu. Jadi domain ini itu akan lebih ada sebuah persentase maksimal untuk bisa terjadi. Memang domain yang paling besar itu ada di kepala daerah. Jadi kepala daerah itu bisa menentukan bahwa harapan masyarakat ini, apalagi ya kaitannya dengan masyarakat seni budaya nih, kita mempunyai harapan yang besar perhatian dari pemerintah daerah. Tapi pada waktu kepala daerahnya tidak mau perhatian, ya pemerintah daerah ya tidak ada. Selesai lah kan gitu. Nah justru ini yang memang harus kita pikirkan ke depan, bahwa kita harus mempunyai kepala daerah yang mempunyai visi misi yang memang di dalamnya ada sebuah keinginan untuk perhatian ke seni budaya itu. Nah pada waktu kita mempunyai kepala daerah yang seperti itu,
maka tinggal kita bagaimana mensupport gitu. Nah, bahwa pemerintah daerah ini bisa mengimplementasikan di dalam sebuah perencanaan pembangunan di daerah itu. Nah, dengan seperti itu maka peran pemerintah di dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat secara umum gitu. Bukan lagi seni budaya ini menjadi sebuah hal yang ditampilkan seremonial saja, tetapi menjadi sebuah kebutuhan bersama bahwa kita harus mensupport itu dan bagian dari sebuah kebutuhan. Sehingga di situ secara dampak positifnya nanti pemerintah daerah mendulang sebuah keuntungan tadi. Adanya banyak orang datang ke Banjar, maka di situ juga UMKM, masyarakat secara umum pun dengan datangnya banyak masyarakat ke Banjar itu ya masyarakat secara umum pun akan mendapatkan dampaknya. Karena rumus di dalam sebuah ekonomi itu kan gini, bahwa di mana sebuah daerah banyak beredar uang, maka masyarakatnya yang tinggal di situ itu akan mendapatkan dampak positifnya, kesejahteraan. Nah, pada waktu orang banyak datang ke Banjar, otomatis dia itu membelanjakan uangnya di Banjar. Maka uang beredar di Banjar semakin tinggi, maka disitulah rumus ekonominya, ya masyarakat Banjar semakin sejahtera. Meningkat lah ya. Meningkat. Nah, kan itu. Ini dampak sosial yang memang harus disinkronkan oleh pemerintah daerah ke depan. Sehingga secara sosial pun ya insya Allah dampak positifnya itu akan dapat. Punten. Dengan adanya sanggar seni budaya, sanggar seni tari Jaipong misalnya. Apalagi kalau pemerintah daerah ini sudah bisa merencanakan mengemas bahwa seni Jaipong pada waktu ditampilkan 2 orang, 3 orang itu kurang menarik. Tapi pada waktu ditampilkan secara kolosal, gitu, kolosal gitu, di sebuah tempat yang representatif, penontonnya juga bisa menampung ribuan orang, tempat parkirnya representatif, dan penarinya itu sampai 500 sampai 1000 orang. Dikoreograferi oleh koreografer yang sudah tingkat nasional minimal kan itu. Maka siapa yang tidak tertarik untuk menonton? Maka di situ akan pada waktu menjadi sebuah agenda event tahunan. Maka di situ kan pasti ada seleksi nih. Karena penarinya itu tidak boleh mendatangkan dari luar daerah. Nah, kan itu. Ini bagaimana penarinya itu adalah usia SMP, SMA sederajat yang berasal dari masyarakat Banjar. Awalnya pasti sulit karena kita belum punya sanggar tari. Tapi setelah 5 tahun ke depan, bahkan kalau sudah menjadi agenda tahunan, itu sulitnya bukan sulit mencari orang menari, tapi sulit terlalu banyak yang pengen daftar, kan seperti itu. Nah, ini hal yang positif. Karena di situ ada komunitas ekonomi baru, ada sanggar tari. Yang kedua, kita kan seringkali orang tua, pemerintah, awas anak-anak sekolah ini kalau pulang sekolah, gunakan waktunya itu untuk yang positif. Bukan untuk nongkrong, bukan untuk main-main yang nggak jelas. Bukan untuk main HP saja. Kan itu di kamar melulu kan itu. Nah, tetapi karena memang ada sebuah kebersamaan, ketertarikan. Oh, saya itu pengen juga tampil kan gitu. Maka saya harus belajar di sanggar seni. Maka sudah tidak ada waktu lagi. Pada waktu pulang sekolah ya dia harus belajar di sanggar seni. Setelah pulang dari sanggar seni dia harus mengaji dan sebagainya. Maka disitulah komunitas masyarakat secara sosial itu akan terbangun secara positif. Nah, ini ekosistem yang memang nanti akan terjadi. Kan seperti itu. Ini dampaknya luar biasa secara sosial kan gitu. Nah, terlepas daripada itu, kebetulan tadi yang sedikit ada bocoran dari Bapak tadi ya. Nah, kebetulan juga memang udah ada satu ide juga Pak. Baik dari sektor musik, yang musik modern dengan tradisional kolaborasi. Tapi tetap dalam artinya kita mengembalikan lagi daripada seni budaya, bukan berarti kita menghilangkan. Iya, betul.
Nah, salah satunya kita bagaimana supaya minat daripada kaum milenial Gen Z ini tetap menggeliat dengan seni budaya di Sunda. Iya. Akhirnya kita membuat satu terobosan untuk salah satu konser mini Hmm. dengan dibersatukannya para penyanyi dari pelajar dengan angklung juga yang berapa set. Iya. Nah, itu kita sedang mengemas konsep itu. Nah, kira-kira untuk Bapak pribadi pesan dan kesannya ini seperti apa kalau untuk adanya asosiasi Saku Sunda ini, Pak? Ya. Luar biasa. Kalau saya jadi ada sebuah optimisme di diri saya dengan seperti itu ya. Karena saya juga memikirkan adanya ya apa kepedulian dari masyarakat Banjar, masyarakat Jawa Barat gitu. Nah, dengan Saku Sunda ini ada dan alhamdulillah bisa berperan juga di Banjar gitu kan. Ini menjadi sebuah optimisme ke depan bahwa kita bisa melakukan bersama-sama untuk bagaimana menjadi sebuah potensi yang positif ya secara sosial, secara pemerintahan gitu, secara pelestarian seni budaya. Karena di sana juga ada ya secara nanti pengembangan komunitas digital dan sebagainya. Nah, ini sebuah optimisme kalau saya. Tinggal bagaimana kita nanti mengkolaborasikan, ya mengkerjasamakan antara elemen tadi supaya menjadi sebuah sinkron satu pemikiran. Sehingga ke depan ini tidak lagi nanti pemerintah daerahnya kemana, ini pelaku seninya kemana, komunitas digitalnya kemana, kan gitu. Nah ini yang harus disinkronkan. Nah alhamdulillah dengan adanya Saku Sunda, ya harapan itu akan bisa terwujud kalau saya melihat gitu. Sebagai Ya. penutupan, apa pesan Bapak untuk pesan moral terhadap pelaku seni budaya di Kota Banjar? Jadi yang kami hormati saudara-saudara sekalian, para dulur sadaya gitu ya, bahwa pelaku seni budaya, bahwa Bapak Ibu saudara sekalian itu merupakan pahlawan. Pahlawan yang memang selama ini merawat gitu, mau melakukan ya secara nyata terkait dengan bagaimana melestarikan seni budaya kita. Dan ke depan, ayo kita bersama-sama terus semangat bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita terlebih dahulu, dan insya Allah pada waktunya nanti, pada waktu pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi dengan baik, maka di sanalah nanti Bapak Ibu sekalian, pelaku seni budaya, komunitas seni budaya, itu akan mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat secara umum bahwa betul bahwa kita ini membutuhkan Bapak Ibu sekalian selaku pelaku seni budaya. Sehingga ini merupakan sebuah hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kita. Karena itu merupakan juga sebuah warisan nenek moyang kita yang memang harus kita jaga. Dan insya Allah harapan Bapak Ibu sekalian selaku para pelaku seni budaya ke depan ini akan lebih bisa sangat mungkin untuk tercapai. Mungkin itu. Nah, oke Pak, hatur nuhun waktosna. Mohon. Kebetulan beliau ini alhamdulillah bisa berkenan hadir kalaupun di tengah waktu yang sangat banyak sekali kesibukan. Adapun nanti kita akan melakukan episode yang lainnya untuk adakan podcast di luar ataupun kita pakai bahasanya adalah on the spot. Yang itu dimana nanti kita akan bersama-sama memfasilitasi atau menjembatani antara pelaku seni budaya dengan pemerintah agar bisa berdiskusi bagaimana untuk kemajuan dari Kota Banjar ini. Oke Pak, hatur nuhun waktosna. Mohon sami-sami mangga wilujeng. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun di episode kali ini untuk seluruh masyarakat Kota Banjar, semoga bermanfaat daripada adanya program dari Asosiasi Saku Sunda atau Saung Kreasi Kota Banjar. Semoga nanti bisa diikuti oleh semua pegiat seni, budaya, entertainment ataupun musisi dan sebagainya dari mulai kalangan pelajar sampai tingkat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.